Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul walaupun via online. Yang saya hormati kepada Ibu Artisa Fadilah sebagai mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang alat CTG atau kardiotografi. Adapun anggota kelompok saya adalah Siti Salwa, Nurhayati, Hilda Widya, Rika Amelia, Naida Fasya. Baik, langsung saja kita mulai penyampaian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Siti Salwa. Baik, jadi yang pertama, apa itu kardiotografi atau CTG? Kardiotografi atau CTG adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur laju detak jantung dan ritme jantung janin. Pemeriksaan ini juga bisa sekaligus mengevaluasi kontraksi rahim sang ibu, yang dapat menggambarkan kesehatan janin. Pemeriksaan CTG termasuk tes urin kehamilan dan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan yang lainnya. Digunakan untuk mendeteksi yang ada tidaknya kondisi tertentu yang dialami oleh ibu hamil, misalnya diabetes, tekanan darah tinggi, atau gangguan medis lain yang bisa menyebabkan masalah pada janin. Setiap ibu hamil membutuhkan pemeriksaan kardiotografi. Prosedur ini penting dilakukan selama kehamilan dan saat akan melahirkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurhayati. Siapa saja yang harus menjalani kardiotografi? Kardiotografi dapat dianjurkan untuk dilakukan oleh semua ibu hamil. Namun pada kehamilan yang sehat, pemeriksaan ini biasanya tidak dilakukan secara rutin. Dokter mungkin menganjurkan beberapa kali selama masa kehamilan, terutama saat trimester ketiga dan saat melahirkan. Pemeriksaan CTG juga akan dianjurkan oleh dokter apabila terjadi kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama, pergerakan janin berkurang dari biasanya atau bahkan berhenti sama sekali. Ada gangguan plasenta yang bisa menghambat suplai darah ke janin. Belum ada tanda-tanda persalinan meski sudah lewat waktu perkiraan atau HPL. Berat badan janin di bawah normal. Ibu hamil mengalami demam atau tanda-tanda infeksi. Janin telah membuang mekonium atau zat buangan ke dalam air ketuban. Keluar darah segar ketika persalinan. Yang terakhir, ibu punya riwayat pernah mengalami kematian janin di dalam kandungan di trimester kedua kehamilan sebelumnya. Prosedur CTG mirip dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada perut. Secara garis besar, prosedurnya meliputi yang pertama itu ibu hamil akan diinstruksikan untuk duduk di kursi khusus atau tiduran dalam posisi menyamping di atas kasur periksa. Lalu dokter akan mengoleskan gel di perut ibu hamil agar lempeng atau piringan alat pemantau yang menempel ke kulit akan memberikan sinyal yang baik. Lalu dua piringan yang tersambung dengan tali elastis sebagai pemantau detak jantung janin akan diletakkan pada perut ibu. Piringan yang satu berfungsi memonitor detak jantung bayi dan piringan yang lainnya berperan mengukur tekanan dalam perut ibu. Dan yang terakhir, pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 20-60 menit. Selanjutnya dibacakan oleh Naida. Kapan harus melakukan tes kardiotografi? Kardiotografi dilakukan saat menginjak trimester ketiga. Menurut American Pregnancy Association, CTG tepatnya bisa dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 28 minggu.
Ini karena bila usia kehamilan belum memasuki trimester ketiga, kondisi janin belum cukup berkembang untuk merespons pemeriksaan kardiotografi. Selanjutnya yang dibaca oleh Hasil kardiotografi, pemeriksaan kardiotografi dapat menunjukkan detak jantung janin berikut nilai-nilainya. 1. Detak jantung janin yang normal. Jumlah detak jantung janin yang normal adalah 110 sampai 160 kali per menit. 2. Detak jantung janin tidak normal. Kurang dari 110 kali per menit, lebih dari 160 kali per menit, pola atau irama detak jantung yang tidak normal, detak jantung janin tidak meningkat ketika janin bergerak atau selama kontraksi. Hasil kardiotografi yang tidak normal mungkin menandakan janin tidak mendapatkan cukup oksigen. Untuk mengatasinya, dokter bisa melakukan langkah-langkah di bawah ini. Pertama, mengubah posisi ibu hamil. Kedua, memberikan cairan lewat infus. Ketiga, memberikan oksigen. Keempat, memberikan obat untuk merelaksasikan rahim dan mengurangi kontraksi. Bila penanganan tersebut tidak menunjukkan perbaikan, dokter bisa mempertimbangkan untuk segera melakukan persalinan ketika pembukaan sudah lengkap. Dokter mungkin menggunakan forceps atau vakum khusus untuk membantu proses kelahiran. Namun jika tidak, dokter mungkin mempertimbangkan operasi sesar. Demikianlah tadi penjelasan seputar alat CTG dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.